Nandang kangen beksan kending ing jangwi kelingan tanah ing jangwi kelingan anglo mulai lare 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 lareku iling carios carios lelakon ning ketir amrih manuk Jawa Deli Ketoprak Dor itu adalah suatu seni budaya ya. Tradisinya orang Jawa, warisan leluhur. Ini bisa terjadinya ketoprak Dor gaya Jawa Deli yang kondisi keadaannya pada saat itu dari Pulau Jawa mereka datang ke Sumatera Utara, khususnya di wilayah Pantai Timur ya, bincang-bincang gitu, bincang-bincang untuk mengisi kesepian mereka, khususnya pada saat abad akhir 19 mereka itu bekerja di perkebunan, namanya kuli kontrak. Jadi ini mengisi waktu luang pada saat ada istilahnya gaji kecil, gaji besar, mereka ingin ada hiburan. Maka terbentuklah namanya ketoprak Dor. Semagoto pawan panik. Aku kepingin mengasaran Jesrius Basuki dengan Di situ ada tariannya, ada nyanyiannya, ada komedinya, kemudian ada ceritanya, menjadi satu lah itu semua. Kesenian itu namanya ketoprak Dor. Dan ini memang alat yang mereka gunakan itu apa yang ada gitu. Seperti ada drum, ditaruh di atasnya ada kayu, dipentungi, akhirnya menjadi suatu bunyian yang unik gitu. Jadi dari zaman Belanda dulu sampai 45 sampai tahun 67 itu memang mereka menggunakan tuh alat yang ada aja, tapi dikemas dalam bentuk seni musik ya, seni musik yang artinya bagaimana ini bisa berbunyi aja lah gitu, bisa berbunyi aja, itu awalnya.
Seperti itu dia. Jadi kita pun harap memaklumi juga. Ketoprak dor itu bisa ada sedikit Melayunya, ada sedikit yang lainnya gitu, juga kita harus memaklumi. Karena memang alat itu apa adanya gitu. Makanya ada istilahnya drum, dikasih kayu, dikentongi gitu. Itu sebenarnya nggak ada di Pulau Jawa seperti itu. Nah, jadi berbunyinya pun unik gitu. Sehingga menimbulkan perpaduan suara musik yang memang kita bisa katakan itu termasuk aneh gitu, bisa berkombinasi suara itu gitu. Ya, jadi pertunjukan seni budaya ketoprak dor yang memang yang didominasi oleh masyarakat Jawa, masyarakat kebun yang dulu namanya kulit kontrak. Dilihat dari sejarah masuknya migrasi di Sumatera Timur atau Sumatera Utara sekarang ini, sejarahnya cukup panjang karena kita tahu pada waktu itu kan awal dari masuknya para buruh, para pekerja di Sumatera Timur itu kan terkait dengan kapitalisme global yang diwakili oleh kehadiran industri-industri perkebunan. Jadi pada saat itu, misalnya pada pertengahan abad ke-19, misalnya buruh-buruh, terutama awalnya itu kan buruh Cina yang masuk ke Sumatera Timur dipekerjakan sebagai buruh lewat para kongsi, para maklar-maklar perkebunan pada waktu itu yang memasukkan orang-orang Tionghoa menjadi buruh di berbagai perkebunan pada waktu itu. Lalu kemudian jumlah makin hari bersama dengan menaiknya industri perkebunan itu, terutama tembakau pada awalnya, itu jumlahnya kan semakin besar. Nah, pada waktu itu juga ada kekhawatiran kalau misalnya jumlah buruh Cina itu makin hari makin membesar, ini kan bisa membahayakan politik perkebunan pada waktu itu. Nah, karena mempertimbangkan politik, lalu kemudian biaya-biaya rekrutmen para buruh ini, maka jalan keluar yang lain, opsi yang lain adalah memasukkan buruh-buruh dari Jawa pada waktu itu, terutama Jawa Tengah, untuk menjadi buruh di perkebunan Sumatera Timur. Nah, sejak itu perlahan-lahan yang sebelumnya buruh Cina itu mendominasi buruh di perkebunan, maka pada awal abad ke-20 itu buruh-buruh Jawa itu mendominasi sebagai buruh di perkebunan. Jadi hampir semua perkebunan itu memperkerjakan buruh Jawa. Nah, itu awal dari sejarah masuknya buruh Jawa di perkebunan Sumatera Timur. Ada banyak hal yang menyebabkan kenapa orang-orang Jawa yang meskipun di perkebunan itu pada mulanya upah itu sangat rendah, gizi juga buruk, lalu kemudian kekerasan yang terjadi di perkebunan sebagai akibat dari represifnya bangunan masyarakat perkebunan yang sangat rasis itu. Tetapi kenapa sih orang Jawa, buruh Jawa itu bisa bertahan itu, lalu kemudian tetap bertahan di perkebunan meskipun suasana itu sebenarnya jauh dari keadaban kemanusiaan pada waktu itu lebih disebabkan karena orang-orang Jawa yang ada di perkebunan itu kan tidak mempunyai alternatif lain. Nah, misalnya pendidikan mereka rendah, lalu kemudian mobilitas sosialnya itu terbatas, interaksi komunikasi dengan dunia luar perkebunan
dan pandangan dunianya juga itu sangat-sangat terbatas sekali. Nah, sehingga mereka itu tidak berani keluar dari kultur perkebunan itu. Meskipun represif, mereka tetap mendekap kultur perkebunan yang sangat represif itu. Nah, meskipun mereka mengalami kemiskinan, lalu kemudian keterbatasan dalam mengekspresikan hak-hak sosial dan politik dan ekonomi dengan gaji yang rendah, tapi mereka tetap berada di perkebunan karena perkebunan dianggap sebagai katup penyelamat mereka untuk melangsungkan, untuk keberlangsungan hidup mereka. Itu sebabnya, misalnya sejak dari masa kolonial, tahun 40-an, masa Jepang, kemudian Republik, ya sampai sekarang mereka tetap berada di kantong-kantong perkebunan. Kalaupun mereka keluar dari perkebunan, mereka hanya berada di kantong-kantong wilayah perkebunan di sekitar itu dengan bercocok tanam. Kemudian masuk Jepang terjadi mobilitas sosial itu karena mereka yang sebelumnya tidak mengerjakan tanah karena mereka dibatasi karena mereka tidak bisa keluar. Setelah zaman Jepang, banyak buruh-buruh Jawa itu yang mulai menggarap tanah-tanah perkebunan. Dari situ mereka mulai keluar perkebunan, bercocok tanam, lalu kemudian membangun kultur sendiri berdasarkan garis pemukiman berbasis etnis. Itu kenapa sebabnya mereka sampai sekarang tetap bertani perkebunan, karena pandangan dunia mereka adalah pandangan dunia yang terperangkap dalam kultur perkebunan, sehingga mereka tidak keluar karena harus berkompetisi dengan kelompok etnik yang lain. Itu sampai sekarang terjadi. Meskipun sekarang banyak sekali perubahan-perubahan di perkebunan, tapi mereka juga tetap turun-temurun menjadi buruh perkebunan dan mungkin dianggap sebagai penyelamat ekonomi juga untuk keberlangsungan hidup mereka, meskipun banyak perubahan. Ketoprak dor juga kan itu produk dari orang Jawa perkebunan, dan mereka juga tetap mempertahankan kulturnya, meskipun di dalam ketoprak dor itu kan terjadi perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kultur lokal itu. Jadi salah satu hasil lokal mereka, pemikiran lokal itu adalah ketoprak dor, dan sampai sekarang kan masih bertahan. Lalu kemudian bisa memproduksi dengan cara mereka sendiri, dengan mengombinasikan hal-hal baru, sehingga ketoprak itu dor ini berbeda dengan ketoprak yang di Jawa sebagaimana aslinya. Jadi saya kira ketoprak dor ini juga kan salah satu kekuatan hasil indigenisasi dari produk-produk orang Jawa yang mengalami kultur perkebunan itu. Jadi antara kultur perkebunan dengan ketoprak dor itu sangat dekat sekali. Jadi mungkin karena kultur perkebunan itu kan mereka membangun kreativitas sendiri. Jadi ini bukan seperti misalnya di Jawa, itu pada saat mereka mengalami kungkungan politik, itu kebudayaan mengalami sofistikasi, pencanggihan kebudayaan. Tapi ketoprak dor itu kan bukan pencanggihan kebudayaan, sehingga tidak memunculkan semangat feodalistik seperti misalnya di Jawa. Tapi justru ketoprak dor itu kan dibangun atas kreativitas mereka sendiri yang membedakan khas Jawa Sumatera Utara dengan orang Jawa di tanah leluhurnya Jawa. Saya kira itu relasi antara kultur perkebunan itu dengan ketoprak dor, dan beruntunglah saya kira orang Jawa bisa menghasilkan ketoprak dor yang saat ini masih terus berjalan, berkembang, dan terus menjadi bagian penting dalam seni pertunjukan masyarakat Jawa di Sumatera Utara. Ini harus dibangun sinergitas di berbagai elemen masyarakat Jawa, dan juga seniman dan juga pekerja budaya di Sumatera Utara untuk
mengusulkan ketoprak dor yang sebagai budaya indigenis masyarakat Jawa di Sumatera Utara itu diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Jadi sehingga ini bisa memperkaya khasanah kesenian atau juga warisan budaya di Sumatera Utara, karena ketoprak dor itu akan terus direproduksi dengan berbagai kreativitas. Nah, oleh karena itu sudah waktunya ya para pekerja budaya itu bekerja sama untuk mengusulkan ketoprak dor menjadi warisan budaya Sumatera Utara, seperti misalnya warisan budaya yang lain di berbagai kelompok etnik sudah ada. Kini waktunya lah para pekerja ini, pekerja seni, pekerja budaya, juga komunitas Jawa untuk bersama-sama mengusulkan warisan ketoprak dor sebagai warisan budaya tak benda Sumatera Utara, sehingga salah satu potensi besar untuk memperkaya khasanah kesenian atau juga kebudayaan Sumatera Utara, terutama heritage warisan kebudayaan Sumatera Utara. Saya kira ini harapan-harapan kita ketika misalnya ketoprak dor ini menjadi sebuah diskursus untuk memperkuat keberagaman, termasuk keberagaman kesenian di Sumatera Utara. Ketoprak dor adalah satu warisan budaya masyarakat Jawa Deli, yaitu masyarakat Jawa ex pekerja perkebunan Sumatera Timur di era kolonial, yang mana sampai hari ini kita bisa saksikan ketoprak dor masih terus eksis dan dihidupi oleh masyarakat Jawa Deli. Mereka masih terus mempertunjukkan dalam berbagai kegiatan budaya, dan ketoprak dor ini adalah satu perilaku estetik masyarakat Jawa Deli. Kita bisa lihat bahwa ketoprak pada mulanya yang berasal dari Jawa, ketika di abad 19 itu para pekerja Jawa ini bermigrasi ke perkebunan Sumatera Timur, mereka masih tetap membawa yang disebut dengan perilaku estetik. Tapi aku memang gak diketurunan, tapi aku sayang. Dalam kajian seni ada yang dikenal dengan estetik behavioral atau perilaku estetik, ya, bagaimana manusia atau sebuah komunitas itu tetap mempertahankan perilaku estetik atau perilaku berkeseniannya. Dalam kasus ketoprak dor misalnya kita lihat bagaimana para pekerja yang dibawa dari Jawa itu tetap mempertahankan perilaku berkesenian mereka meskipun mereka berpindah dari tempat asalnya ke perkebunan-perkebunan kolonial di Sumatera Timur. Nah, di Sumatera Timur di area perkebunan mereka tetap ingin mempertunjukkan kesenian ketoprak meskipun mereka harus beradaptasi dengan keberadaan ekosistem, katakanlah misalnya tentang keadaan instrumen musik ataupun idiom-idiom musik, seni dan budaya yang ada di tempat tersebut, sehingga para pekerja migran ini harus menyesuaikan atau mensubstitusi, menggantikan dari gong menjadi jidor, dan kemudian mereka juga mengadopsi beberapa idiom seni tari, musik yang ada di daerah tempatan yang kemudian mereka kombinasikan dengan dasar-dasar ketoprak yang mereka bawa dari tempat asalnya atau di Jawa. Nah, hari ini kalau kita lihat ketoprak dor itu adalah bentuk hibriditas, ya, percampuran berbagai idiom budaya baik dari sisi estetika seni, musik, tari maupun dari sisi instrumentasi musik. Kita bisa lihat bagaimana gong digantikan, disubstitusi oleh jidor, karena kita bisa membayangkan soal ketersediaan alat pada masa era kolonial di masa itu. Dan hari ini ketoprak dor teruji dan terbukti masih terus bertahan hingga hari ini sampai ke beberapa generasi, dan ini patut kita lihat sebagai satu bentuk kebertahanan atau eksistensi masyarakat Jawa Deli dalam mempertahankan seni ketoprak dor. Saya kira itu poin penting, khususnya dalam hal kita melihat atau meninjau kesenian ketoprak dor khas masyarakat Jawa Deli di Sumatera Utara. Penampilan
Ketoprak Dor Sanggar Mahardika dalam durasi 1 jam akan menyelesaikan cerita dari awal hingga akhir. Seperti apa ceritanya dengan judul Air Mata Ibu. Ketoprak Dor adalah suatu seni pertunjukan teater dengan menggunakan gaya Jawa Deli. Seni pertunjukan Ketoprak Dor itu di dalamnya ada beberapa unsur, yaitu ada musik, ada tari, dan ada seni peran serta properti lain yang dibutuhkan seperti kostum serta properti panggung tentunya. Seperti musik, itu di dalamnya ada alat-alat musik ya, seperti cidor, gendang, harmonium, serta dibutuhkan vokal untuk nyanyian. Nah, untuk jidor ini adalah musik wajib ya yang ada di kesenian Ketoprak Dor. Karena kenapa? Dari bunyi suara jidor inilah maka disebut atau dinamakan Ketoprak Dor. Dan kemudian yang lain itu hanyalah penambahan ya, seperti penggunaan gendang ya sebagai penegasan daripada gerak-gerak ketika pemeran itu bergerak dan menari, dan kemudian ada harmonium sebagai melodi untuk tembang-tembang dan gending-gending yang dibawakan. Kemudian seiring berjalannya waktu, harmonium itu banyak juga digantikan dengan akordion ataupun dengan keyboard. Dan kemudian ya supaya kelihatan menarik, maka ada penambahan-penambahan alat musik lain seperti drum dan yang lainnya ya untuk mengemas supaya Ketoprak Dor itu lebih menarik tentunya. Dalam unsur tari ini yang sering digunakan oleh para komunitas seniman Ketoprak Dor itu udah terjadi sebuah percampuran budaya ya, tapi di sini dominan biasanya itu tercampur dengan seni budaya Melayu ya dalam gerakan. Seniman-seniman zaman dahulu itu menyesuaikan dengan kultur budaya yang ada di Sumatera Utara. Dalam unsur seni Ketoprak Dor ini itu ada seni peran ya. Nah, seni peran ini itu yang diadopsi oleh masyarakat Jawa Deli itu terdahulunya itu awal mulanya memang cerita-cerita yang diadopsi itu adalah asli dari Jawa aslinya sana, seperti cerita Joko Tingkir, Damar Wulan. Nah, karena kita ini Ketoprak Dor lahirnya di Sumatera Utara, maka terjadilah penyesuaian dengan kultur budaya setempat, maka masuklah cerita-cerita baru, cerita-cerita rakyat yang menceritakan keseharian masyarakat Jawa Deli pada waktu itu. Maka timbullah cerita baru seperti Berjanji di Tepi Sungai Deli, Air Mata Ibu, kemudian ada cerita Joko Bodo, dan masih banyak cerita lain tentunya yang menceritakan tentang keadaan masyarakat Jawa Deli yang terjadi pada saat zamannya begitulah. Dalam seni peran ini tentunya ada pembabakan yang dibawakan. Nah, jadi ada gitu keterkaitan antara tari dan musik, karena dalam membawakan peran ini juga itu unsur dari tari dan musik itu memang menyatu. Seperti misalkan unsur pertama itu di pembukaan ada namanya tandem bromo ataupun pandem bromo. Well, tapi di sini ya walaupun ada perbedaan istilah, namun itu tujuannya tetap sama ya sebagai pembuka. Nah, tandem bromo ini terdapat tarian-tarian pembuka tentunya. Nah, di situ juga bentuk-bentuk tariannya ada ya, seperti gerak kalilan ya, kemudian gerak sembahan. Disitulah dilakukan untuk sebagai pembabakan awal ya, sebagai babak pembuka. Di babak pembuka ini itu dimulailah perkenalan tentunya ya, baik itu judul ceritanya, apa yang mau dibawakan, kemudian dari sanggar mana atau komunitas mana yang membawakan. Setelah babak pembuka itu ada babak pembuka perkenalan. Tadi babak pembuka perkenalan ya. Kemudian ada babak pembuka cerita ya. Nah, jadi itu babak pembuka cerita ini biasanya menggunakan
bahasa-bahasa kromo tentunya. Jadi dalam babak pembuka ini penggunaan bahasa-bahasa kromo inilah ada istilah-istilah dalam ketoprak dor itu yang memang tidak boleh ditinggalkan ya, seperti maturnya, sembahnya itu. Jadi tidak bisa tergantikan. Aku nangkepaken panjenengan aku sedih, tapi aku memang ada keturunan. Kemudian ada yang disebut dengan babak inti cerita. Jadi dalam pembawaan inti cerita ini di dalamnya itu bebas ya, menggunakan bahasa sesuai dengan keadaan dan situasi. Mungkin kalau mainnya itu di daerah Melayu itu dicampur dengan bahasa-bahasa Melayu. Jadi tidak menggunakan pure bahasa Jawa seperti itu ya. Jadi biasanya sih para pelaku seniman ketoprak dor itu menyesuaikan tempat ya. Apa bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat setempat ini sehingga hiburan kita ini bisa mereka nikmatin. Dalam babak inti ini itu juga ada selingan-selingan lawakan. Nah, selingan-selingan lawakan ini menjadi penyegar ya dalam pembawaan cerita. Nah, dalam babak selingan ini itu ada lawakan-lawakan. Namun lawakan-lawakan di sini juga yang dibawakan itu harus nyambung dengan cerita yang dibawakan. Nah, biasanya dalam lawakan-lawakan ini juga biasanya menggunakan ini ya, memanggil khusus spesial pelawak. Namun pelawak ini juga didampingi dengan tokoh-tokoh yang membawakan peran dalam ketoprak dor itu dalam cerita yang ada. Dibas. Dibas. Kenapa Dibas kok kayak gini Dibas? Nah, kemudian di sini ada babak klimaks ya. Babak klimaks di mana di dalam babak ini memancing emosi penonton ya, memancing emosi penonton. Itulah ketoprak dor. Nah, di sini dalam babak klimaks ini biasanya ya, karena dari kebiasaan orang-orang komunitas Jawa Deli dulu dalam menciptakan ketoprak dor, ini dimanfaatkan sebagai bentuk ini ya, nyindir gitu, menyindir. Nah, kalau sekarang ini tidak digunakan untuk menyindir lah ya, tapi digunakan sesuai kebutuhan. Misalkan dipanggil dalam event apa, jadi babak klimaks itu dimasukkan pesan-pesannya. Nah, kemudian ada babak akhir. Nah, di babak akhir ini itu biasanya dalam cerita tersebut disampaikan pesan-pesan moral ya, pesan-pesan moral daripada inti cerita yang telah dibawakan oleh para seniman ketoprak dor ketika melakukan pertunjukan yang disuguhkan. Jadi setelah itu mereka baru melakukan yang namanya tarik sila lah dalam bahasa Melayu ya. Nah, tarik sila. Dan setelah melakukan tarik sila, maka ditutuplah layar ketoprak dor, maka selesailah cerita. Nah, dalam penyelesaian tersebut kembali musik daripada pembuka ketoprak dor Handem Romo itu dibunyikan. Maka berakhirlah pertunjukan ketoprak dor. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Kemendikbudristek bersama Dana Indonesiana yang telah memfasilitasi Sanggar Mardika untuk melaksanakan dokumentasi karya pengetahuan maestro ketoprak dor sebagai warisan budaya Jawa Deli. Ketoprak dor Lestari! Ketoprak dor Lestari! Ketoprak dor Lestari! Kesenian ketoprak dor ini penting untuk terus dirawat dan dilestarikan. Kesenian ini adalah warisan sejarah sejak era kolonial hingga kini. Masyarakat Jawa yang menekuninya juga telah turun-temurun dan bercampur dengan masyarakat setempat. Ini adalah salah satu bentuk dokumentasi sejarah dan kesenian khas Sumatera Utara. Kami mendorong agar ketoprak dor ini segera didaftarkan menjadi warisan budaya tak benda. Sukses untuk Sanggar Mahardika dalam upaya pelestarian ketoprak dor ini. Kami sebagai pelaku seni ketoprak dor dan sebagai masyarakat Jawa Deli sangat berharap tentunya ketoprak dor menjadi warisan budaya tak benda milik Sumatera Utara khususnya, dan
Indonesia umumnya. Nggih, matur nuwun nggih kula ngaturaken. Mejuah-juah menentang kita kerina, juah-juah. Horas, ahoy, ya ahoy, salam budaya. Nandang kangen peksan kending ing jangwi kelingan tanah ing jangwi kelingan anglo mulai lare 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 lareku iling carios carios lelakon ning ketir amrih manuk